got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Jalan ke kampung Rawe, Bang Yudi orangnya hitam. Jalan-jalan ke kampung Rawe, asik ini kulitnya hitam. Biar begitu Tyson gue. Dayung-dayung sapan kuladu, agar sampai arahku tempuh. Angin datang, layar berkembang sambil dayung. Oleh Bapak Ibu, bahwasannya Lebaran Bekasi itu merupakan ajang silaturahmi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, yaitu juga dalam rangka pagelaran multi adat, wabil khusus adat Betawi Bekasi, yaitu dengan menggambarkan beberapa kegiatan yang mencerminkan adat atau budaya orang Bekasi. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, serta Ancang Cing dan Pak Empok, apa kabar semuanya? Udah pada makan belum? Entar banyak makanan. Ada dari Kecamatan Medan Satria, ada Mustika Jaya, ada Pondok Gede, Pondok Melati, Jati Sampurna, didampingi oleh Bapak Haji Makmur. Hati-hati Bapak Ibu semua, karena ini petasan, mohon izin agak dijaga jaraknya. Tuh. Agak jaga jarak.
Yang ngering-ngering sedap melihatnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan ditiru. Karena ini untuk orang-orang yang punya kemampuan khusus untuk meniru ini. Ay, kue balung, kue reina. Ay, sayang, kue reina. Kue setia sayang. Dari dulu sudah dibayar setengah hati buatnya apa? Ay sayang si nona si sayang. Ay si Banyuwangi. Dan atraksi palang pintu dari Padepokan Monyet Putih Jatisari. Si Patri, Pak Wakil Wali Kota, Pak Ustadz Tile udah ada. Udah kagak aneh kita main palang pintu di depan Wali Kota. Hari ini di dalam acara Lebaran Bekasi, Pak Wali Kota pengen nyaksiin palang pintu dari bawah, kita main di atas. Entar pokoknya asal mau nerima saweran. Saya ucapin dulu Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada tamu ini. Lah iya. Masuk, masuk bang. Oh iya, suruh masuk. Ayo masuk bang, silakan. Waduh, abang saya lihat datang ke sini bersama rombongan. Udah tentu pasti punya maksud sama tujuan. Saya selaku perwakilan dari kepanitiaan wajib menanyakan, abang maksud saya ini apa? Tolong datang dah buat abang jelaskan. hadirin acara Lebaran Betawi Bekasi bang, yang sedang diselenggarakan. Waduh, jadi abang yang gurame-gurame. Buset, gurame, menian sisik melik. Lah jadi abang yang rame-rame adalah rombongan yang ingin menghadiri Lebaran Kota Bekasi. Betul, kagak salah lagi. Waduh, Karena kalau ada begitu bang, persyaratan yang abang harus beserta Bapak rombongan yang Kagak udah pakai ditungguin, lama, Bang. kalau Ya. memang ada syaratnya. Nyok, kita ke lemah abang membeli limo. Ya. Jangan lupa sambal kecapnya. Terus? Kalau emang itu yang abang mau, abang ucap apa persyaratannya. Waduh, bang, jadi abang pengen tahu ini apa persyaratannya? Saya pengen tahu apa syaratnya. Bang, pisang batu pahit rasanya. Di sini saya punya palang pintu, abang kudu punya anak kuncinya. Oh jadi abang punya palang pintunya? Saya punya palang pintunya, bang. Saya kudu siapin anak kuncinya. Benar, bang. Abang jatahin dulu nih, saya punya palang pintu. Baru abang saya persilakan masuk beserta rombongan. Kalau saya kagak bisa.
Cukup bang. Bayaran palang pintu Cukup. kagak seberapa, Pak Ul. Udah cukup. Main Main borok-borok bacok bae aja. lu mah. Sembarangan aja. Bukan apa-apa kalau Pak Wali nambahin tuh, boleh bacok. Belum. Pakai negesin lagi. Ayo Bang Agus. Masih ada satu lagi nih. Masih ada. Mana? Ayo. Iya, Wah, sekali lagi. Iya, ilah pakai segala nyawer lagi. Udah berantem aja. Durasi. Pakai segala nyawer, gocapan dong. Encang Encing, gimana kabarnya? Sehat? Beneran sehat? Baik semuanya? Udah pada makan? Udah pada punya ongkos? Iya. Belum semua? Dicatat ya, nanti dicatat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tentu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, alhamdulillah hadir bersama kita Sekretaris Deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora, Bapak Dr. Subroto. Tepuk tangan buat Pak Subroto. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan juga, ini orang yang luar biasa buat Kota Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi. Mudah-mudahan di sini banyak ketua RT sama RW enggak? Besok diketok palu sama beliau. RT RW dinaikin Fadilah. Biasa dikenal dengan Ustadz Tile. Takbir. Kita doain beliau dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan gemuk. Amin ya Rabbal. Jalan-jalan ke Purwokerto. Jangan lupa beli duren. Terima kasih warga Kota Bekasi yang sudah milih Tri Adianto dan Haris Babiho. Mari ciptakan Kota Bekasi jadi kota yang keren. Nah ini dia pasangan sejati Bapak Haris Babiho bersama istri. Ya, kumisnya bikin makin ganteng. Mudah-mudahan kalau yang pakai kumis tetap setia sama istrinya. Kota yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada orang Bataknya. Mana orang Batak? Mana? Tunjuk tangan ada. Sebelah sono. Ada orang Jawa, mana orang Jawa? Banyak juga orang Jawa. Mana suaranya orang Jawa? Suaranya orang Betawi. Suaranya orang Batak. Iya. Horas ya. Horas. Maju ya. Ya jadi mudah-mudahan kita hidup rukun, hidup damai, hidup gotong royong. Walaupun kota ini makin maju, makin modern, tapi kita nggak pernah lupa di mana bumi dipijat, di situ langit dijunjung ya. Terima kasih atas sambutan dari Wali Kota Bekasi yang cukup luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus untuk sambutan Wali Kota Bekasi. Ini diiringin ginian. Jadi kayak topeng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah. Terkhusus Ketua MUI, Ketua DMI Kota Bekasi. Dan yang sama kita hormati dan muliakan pula, ribet juga kalau duduk. Enak begini adem Pak Wali. Bapak Wali Kota Bekasi beserta Ibu dan Bapak Wakil Wali Kota beserta Ibu dan Bapak Kapolres serta Bapak Dandim dan Bapak Sekda, semuanya teman-teman ASN pemerintahan Kota Bekasi dan para camat, para lurah, siapa lagi ya? Nggak ada catatannya soalnya. Ya udah semuanya dah, RT RW, empok-empok, abang-abang semuanya, encang-cingnya babe yang hari ini kita kumpul. Wah, temanya nggak ada. Oh, di sono. Dalam rangka Lebaran Bekasi yang insya Allah hadir kita, kumpul kita hari ini semuanya berbahagia. Dan insya Allah Kota Bekasi ke depannya semakin maju dan keren. Amin ya robbal. Waktu jam 5:30, ini bukan ceramah tapi kultum, kuliah tunggu maghrib. Mudah-mudahan kumpul kita semua mendapat barokah. Lebaran adalah tradisi, Lebaran adalah budaya. Orang Jawa bilang Lebaran itu diambil dari kata wisbar. Berarti kelar, sudah selesai. Betawi lebar. Lebar artinya lega. Luas. Lega. Legahnya di mana? Selesai Ramadan kita berpuasa, bebas, lega kita menjalankan ibadah Ramadan, kelar Lebaran. Orang dari Madura bilang asal kata Lebaran adalah lober. Mana orang Madura? Lober. Luber. Luber berarti penuh. Kalau udah penuh melimpah ruah. Maka selesai kita Ramadan dibentuk melalui pelajaran sekolah yang namanya Ramadan melalui puasa. Apa yang kita ambil dari pelajaran puasa untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, balik lagi Ramadan. Maka yang kita ambil pelajarannya apa? Puasa membentuk karakter manusia yang beriman. Dengan puasa kita dibentuk supaya karakter kita berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Apa yang kita ambil pelajaran puasa? Pertama, Bu, puasa ngajarin kita supaya disiplin. Kelar Ramadan, disiplin semakin meningkat. Baik disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam pendidikan, disiplin dalam bergaul, disiplin dalam bermasyarakat. Karena Ramadan melalui puasa kita dibentuk karakter supaya disiplin. Puasa, disiplin, makan, minum. Iya po, iya po. Kalau belum waktunya makan jangan dimakan, bener kan? Lah siang hari Ramadan puasa nggak boleh kita makan. Padahal makanannya halal. Halalnya habis maghrib, bener? Es buah emang halal, habis maghrib, tengah hari nggak boleh. Kolak halal, habis maghrib, tengah hari, jangan. Bini kita halal, habis trawe. Masa habis maghrib po, nafsu amat loh.
Lah habis terawih lama dikit. Wah habis maghrib mah celam-celam doang. Kagak nahan. La ilaha illallah. Ramadan tuh dengan puasa membentuk disiplin. Jujur aja Bu, Bang, disiplin kita ini masih ditongkrongin. Izin Pak Kapolres. Ada anak muda naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan ada Pak polisi, diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada Bapak. Enteng banget Pak Kapolres ngomongnya, saya kagak tahu ada Bapak. Berarti disiplinnya masih ditongkrongin. Masuk jalan tol, disiplin kita udah acak-acakan. Udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Benar? Nih disiplin. Di dalam pemerintahan disiplin. Sebagai masyarakat disiplin. Artinya apa? Seorang pemerintah adalah pelayan. Pak Wali Kota adalah pelayan. Yang dilayani masyarakat. Masyarakatnya jangan rewel. Jangan rewel. Pemerintahnya yang melayani juga jangan nggak pernah peduli ya Bu. Nih kita Lebaran Bekasi, Pak Wali udah bilang, Pak Wali Kota yang beliau makan sama yang kita makan. Artinya apa? Ini menunjukkan kepentingan pribadi dibelakangkan daripada kepentingan untuk masyarakat. Benar? Seorang pemimpin yang berani berkata, biar rakyatku kenyang, aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Tapi kalau rakyatku lapar, akulah orang yang pertama yang merasakan lapar. Benar? Makanya kemarin Ibu Wali Kota waktu kena kebanjiran nginep di hotel. Itu karena penyelamatan. Masa banjir di situ aja, begitu kira-kira. Bener, saya masih belain Ibu Wali Kota, orang kebanjiran masih diem aja. Lah kelep ya Bu. Emang netizen nggak begitu dah Bu, netizen plus 62 mak. Hai deh, kadang-kadang main bully. Ini kudu cerdas, disiplin. Mana berita yang baik, mana berita yang nggak baik, kita saring. Bener Bu? Bener? Artinya melayani nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ada orang kaya pasti ada yang miskin. Yang miskin sama orang kaya perlu. Yang kaya jangan pelit sama yang miskin. Tentang duit banyak, harta banyak, kaya, pelit, najong banget Bang. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit. Dia orang miskin sama fakir, miskin sama yatim. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke. Nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Jadi kembang balai. Makan disuapin, dicebokin, dijemur, 7:30 sama anaknya. Pakai kursi roda 8:30, masukin lagi. Sok jemur lagi. Anaknya pas jemur lupa ngangkat. Main game aja. Main ML. Terus hajar. Ingat-ingatnya 11:30. Baru ingat, ya Allah bapak lupa keangkat. Akhirnya bapaknya kering uled. Nih, jangan sombong dikasih jadi orang kaya, benar. Disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin kalau ada atasan nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang. Lah kagak ada bawahannya. Seriwing-seriwing. Nih disebut pejabat ada rakyat, bener Bu. Nih momentum kita disiplin dalam segala hal. Yang kedua, Ramadan dengan puasa membentuk karakter kita lagi. Apa? Puasa menumbuh kembangkan semangat peka. Mana sih? Mau kemana Po? Lo giliran gue pulang. Deh. Tega amat. Ntar lah bareng. Belum makan sama Bang, saya juga lah baru nyampe air doang no.
Pengen banget ngopi, malah udah belenger banget belum ngopi. Enggak deh naruh-naruhin di meja. Maafin Pak Wali, lupa kali. Kabak Kesra lupa kali. Ramadan dengan puasa selain membentuk karakter kita disiplin, nih Lebaran dengan karakter apa kita dibentuk melalui puasa? Supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita, apalagi kepekaan seorang pemimpin. Bagaimana rakyat saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, yang tinggal di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan. Maka dengan Ramadan puasa membentuk supaya peka kita, ternyata tidak enak lapar. Inilah dengan puasa kita diajarkan berbagi. Bu, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Tuh orang Betawi kalau udah ngomong bol menontot udah parah, udah nyeduk kopi ampasnya dijemur lagi tuh orang. Lah iya po, saking pelitnya makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi emak-emak nih masak udah pakai presto. Lah tulang hancur ya presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit, medit, koret. Orang kalau udah pelit koret po, jangankan buat orang lain bang, buat diri sendiri pelit. Saya punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Gue beli nasi goreng, habis nih, jangan. Bener sih duitnya utuh 20.000, cuman tidur ucus pada ngambang, lo rasain. Makan pencarian lo. Iya nih puasa ngajarin peka untuk berbagi kepada sesama kita. Maka Ramadan dengan puasa, dengan kita lebaran dibentuk dengan karakter kita untuk saling berbagi. Karena kita semuanya sama, Bekasi, kota majemuk. Dari suku apapun ada di Bekasi, maka kita pengen menumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Bener po? Bener po? Beda boleh, marahan. Hiduplah enak tuh kayak dua tangan. Hidup jangan kayak dua kuping. Nih kuping nih, kanan kiri nggak ada yang akur po. Hidup jangan kayak kuping dah. Kuping kanan budak, kiri anteng aja dia mak. Kuping kanan ngadap ke sono, kuping kiri ngadap ke sono. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Jangan kayak kuping hidup mak. Hidup kayak dua tangan, kiri kanan beda tapi kompak bersatu. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Gak ada kan, kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Itulah hidup yang enak begitu. Tetangga lagi sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Tetangga lagi sakit, sekarat, rapat dulu di kantor RW. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah keburu mati orang. Nih kita pengen kebersamaan itu ada. Nih semangat kita sebagai dalam acara Lebaran Bekasi ini. Ayo kita tumbuhkan semangat kebersamaan. Walaupun nggak selalu bersama-sama. Artinya 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Benar? Kita sering ngomong kerjasama, tapi jarang kita praktekin sama-sama kerja. Kita pengen sama-sama kerja walaupun berbeda profesi. Ini 5 jari beda semua po. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda. Namanya beda. Bentuknya beda, profesinya beda, semuanya kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Benar? Coba-coba empok makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk agak sakit. Nih 5-5-nya ada simbol bermasyarakat kita di kota Bekasi. Jempol, simbol pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, Lurah,
camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Diginiin, nyungsep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena telunjuk cakep. Apapun kalau udah ditunjuk sama orang kaya, rapi. Bangun masjid bang, itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi itu masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Habis seteguk orang kita kagak model lo. Orang kaya lagi duduk bareng, orang kaya buang angin, kentut, pret. Temennya sebelah pasti ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Ya coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu, gua bangke lu. Gak punya adab lu, kentut sembarangan. Pindah sono pikir kali, diusir pok kita. Tuh makanya simbol orang kaya telunjuk, manjur telunjuknya. Yang ini jari tengah, siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Adanya di tengah, netral, ke sono enggak, kemari enggak. Tengah-tengah, netral. TNI Polri tengah-tengah nih, jari tengah, netral, netral. Jangan sampai ada rancangan undang-undang Dwi Fungsi Abri, jangan ya, jangan sampai kelar, jangan sampai jadi. Ini nih, nih tengah, netral. Yang ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna, masa muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan, Dharma wanita, the power of emak-emak. Wah, kelingking dia bang. Kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Kemana aja masuk. Fleksibel. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Pakai kelingking lah. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bola ayam ledes. Lima-limanya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Yuk Lebaran Bekasi momentum buat kita menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, semangat kekuatan kita bersatu untuk memajukan kota Bekasi. Amin. Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terjadi persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya pengen menang harus kuat. Pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu yuk budayakan kita bersilaturahim. Lebaran Bekasi ajang silaturahmi akbar di kota Bekasi. Insya Allah bukan tahun ini saja. Setiap tahun kita adakan Lebaran Bekasi. Insya Allah kompak bersatu. Sehat walafiat, panjang umur, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya sejahtera, insya Allah kita bareng-bareng sejahtera, terwujudlah negeri kita, kampung kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Waktu maghrib sebentar lagi, ibu bapak jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa ada dari guru kita. Terima kasih. Randonnya juga lewat ini ya, makanya ya, alhamdulillah udah selesai semua. Insya Allah sukses buat Pak Wali Kota, Pak Wakil, semuanya. Ayo terus kita sinergi, kompak, ulama, umaro, seluruh unsur daripada masyarakat yang insya Allah memajukan kota Bekasi. Kita rangkul, kita kumpul, insya Allah dengan kita kumpul silaturahim, ide-ide kita untuk memajukan kota Bekasi. Gagasan kita terrealisasi menjadi terbaik untuk kota Bekasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kota Bekasi kita, kampung kita, menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kota yang diberkahi oleh Allah. Sehat walafiat, panjang umur, berkah, kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Dan insya Allah kita menjadi rakyat, menjadi masyarakat Bekasi yang terbaik.